I walk with you wherever you go, through tears and joy. Halo Kak, shalom Silakan, shalom. Anak rohaninya Rasul Paulus. Kak, boleh bertanya? Ya, silakan. Tomba tanya tentang kalau ada yang banyak yang beredar bahwa orang mati dan hidup lagi, dia mati suri, lalu dia hidup lagi karena bertemu Yesus. Apa itu benar Kak atau tidak? Ya, berarti dia belum mati dong. Mana ada istilah mati suri? Berarti dia tidak mati. Dia hanya sedang di masa-masa menjelang kematian tapi tidak mati. Mana ada mati suri? Tapi benar kalau dia mengatakan bahwa dia sudah bertemu Yesus. Bisa jadi kalau dia pada akhirnya percaya Yesus dan dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia bisa menemui siapapun menurut caranya. Bahkan dia bisa berbicara melalui keledai. Apalagi melalui mimpi. Gampang. Lihat dari buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Gitu. Ada lagi satu Kak yang saya bertanya. Apakah seorang hamba Tuhan, pendeta, itu bisa transgender Kak? Tidak bisa. Yang rupa yang ada viral yang baru-baru ini yang tuh di Itu gereja sesat. Ya. Ini Liti Talk ini sensitif dengan istilah itu. Saya ganti dengan istilah apa ya? Gelas lah ya. Saya menyebutkan gelas ya. Nah, orang-orang yang gelas itu dikasihi oleh Tuhan untuk bertobat dan kembali. Bukan malah diizinkan itu dosanya, enggak. Justru karena itu tidak diizinkan, maka gereja sebagai tempat untuk menampung mereka agar merekanya bisa bertobat di dalam gereja. Nah, orang-orang di luar Kristen berpikir bahwa kekristenan itu mengizinkan gelas itu. Pernikahannya tidak pernah diizinkan dalam 1 Korintus 6. Ya, pemberkatan pun tidak pernah diberkati hubungannya, tapi pribadinya diberkati. Semua orang-orang berdosa, tapi semua orang berhak mendapat berkat. Tapi pernikahannya mereka itu tidak pernah diizinkan. Tidak pernah diberi sakramen. Gitu loh. Ya. Jadi kalau itu gereja-gereja sesat. Itu bukan gereja benar. Kemarin ada seorang bishop yang ngomong ke Donald Trump, kamu harus have mercy, ya, kamu harus mengasihani mereka. Memang harus mengasihani yang seperti itu. Kita harus berbelas kasih. Tapi belas kasihnya kita, belas kasih gereja kepada mereka adalah merangkul mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada Kristus. Bukannya malah membiarkan. Paham ya maksud saya ya? Ya Kak. Jadi fitnah iblis, fitnah setan di zaman sekarang ini adalah mengatakan kalau kekristenan itu mengizinkan dosa itu. Kekristenan tidak pernah mengizinkan dosa apapun. Tapi Tuhan dalam Kristen mengasihani semua orang berdosa. Dan di dalam belas kasihnya itu ia memanggil semua orang berdosa untuk kembali kepada Kristus, jalan yang benar melalui gereja. Paham ya? Paham Kak. Iya Kak. Makasih Kak. Iya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ada juga teman saya mengatakan yang gini tentang kalau ada kehidupan, jika ada kehidupan kenapa ada kematian? Jika ada kematian kenapa ada kehidupan? Jika ada kehidupan, kenapa ada kematian? Kematian itu tidak pernah ada kalau manusia itu tidak berdosa. Yang membuat manusia mati itu bukan Tuhan. Yang membuat manusia mati itu ya manusia sendiri. Tuhan udah bilang, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Nah, manusia pengen mati, dimakan tuh buah. Berarti manusia yang pengen mati kan? Ya enggak? Ya benar. Iya, bukan Tuhan yang pengen kita mati. Manusia yang pengen dia mati. Gitu.
Ini pertanyaan Iya kak. itu filsafat aneh itu. Iya kak. Makasih kak. Oke kak. Oke, semangat selalu ya. Kamu Iya Kristen? kak. Terima kasih. Iya kak. Oke, melayani Masih Tuhan. mahasiswa teologi tapi masih baru. Wow, teologi. Belum Kamu selesai. berarti setelah lulus teologi, kamu harus menjadi penginjil yang hebat. Amin kak. Baru Ya, semester 1 kak. jangan hanya amin-amin lakukan dong. Ya, Iya gunakan kak. sosial Siap. mediamu ini. Sosial media anak-anak muda, sosial media bukan digunakan untuk pamer harta, Siap kak. pamer Siap. kekayaan, pamer pengetahuan, pamer semua. Ya, sosial media Siap. ini harus digunakan untuk pamer kebesaran Allahmu, pamer karya salib, pamer karya Kristus. Anak-anak muda nih jangan FOMO ikutan orang-orang pamer, ya. Bos-bos skincare pamer, tas mahal, mobil mewah, apa segala macam itu tidak perlu. Itu semua akan binasa, dimakan rayap. Itu semua kegebuang. Sosial media harus digunakan untuk pamer tentang kebesaran Allah. Barang siapa bermegah, dia harus bermegah di dalam Tuhan, ya. Jadi jangan ada orang-orang muda nih sok-sok hebat ya, merasa wah saya nih saya udah kerja di perusahaan ini pamer ya, saya ini pamer terus. Tapi Tuhannya nggak pernah dipamerkan, Yesusnya nggak pernah dipamerkan, yang menyelamatkan jiwanya nggak pernah dipamerkan, yang menebus jiwanya nggak pernah dipamerkan. Buat apa? Ya. Jadi Kak Timotius nih sebagai mahasiswa teologi harus menjadi contoh kami yang belum di teologi. Saya nggak sekolah teologi loh. Jadi harusnya saya belajar sama kamu. Saya baru kak. Iya, nggak apa-apa. Ya semangat ya. Terima kasih. Oke kak, siap. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan bersama rohmu juga. Gitu. Ya, jadi nih sosial media ini jangan digunakan pamer-pamer keduniawian. Pamerkan Yesus Kristus. Pamerkan Allahmu yang besar itu. Pamerkan kebenarannya, pamerkan hidupnya. Pamerkan Kristusmu, jangan pamerkan duniamu. Ya, itu baru benar. Para siapa bermegah-bermegahlah di dalam Tuhan. Ini kaya dikit pamer, pinter dikit pamer. Anak muda sekarang. Saya juga masih muda sebenarnya. Tapi perlawanan tuh perlu ya untuk yang seperti itu ya. Jadi kalian anggap karena aku ngomong gini aku udah tua ya. Aku nggak tua. Aku masih 21 tahun. Bilang-bilang aku nanti tua. Enggak ada tua ya. Masih muda. Jadi yang masih muda, cewek-cewek yang looking for begitu. Ya, you can come closer. Bercanda ya guys ya.